USD CPY untuk pagi hari ini harga dibuka di area sell jika memang harga mampu breakout di bawah garis support dengan RSI terlihat naik dari garis 25 dan RSI menuju ke area oversold, maka bisa diikuti sell di bawah garis support. Sobat trading mudah, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan hari ini tanggal 14 Desember 2022. Saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ikuti di kesempatan hari ini. XAU USD untuk pagi hari ini harga dibuka di area beli untuk Fibonacci. Secara teknikal juga tren up dilihat dari ketiga garis moving average terbuka lebar, kemudian dari RSI juga sudah berada di atas garis 50, momentum masih cukup bagus di atas garis 0. ADX tren meningkat di atas garis 25. Secara teknikal pagi hari ini masih melanjutkan tren kemarin, jadi bisa diikuti dengan buy. Untuk Euro USD pagi hari ini juga harga dibuka di area beli untuk Fibonacci. Dari technical garis moving average juga terbuka lebar, berpeluang untuk terjadi strong trend di pagi hari ini. Kemudian dari RSI juga terlihat sudah berada di atas garis 50, momentum masih juga cukup bagus di atas garis 0. Hanya ADX tren menurun di bawah garis 25. Jadi secara kekuatan tren ternyata masih lemah untuk pagi hari ini. Walaupun teknikal dari garis moving average terbuka lebar. Ada peluang terjadi pelanjutan tren kemarin. Namun karena ADX-nya melemah, jadi lebih baik kita lihat dulu. Entry buy bisa diikuti jika memang ADX tren meningkat di atas garis 25. Jadi kalaupun nanti ini ada kenaikan, peluang naiknya pun tidak jauh. Kalau kita lihat dari technical ADX. Adapun peluang buy bisa diikuti nanti jika memang harga mampu breakout di atas garis resisten lagi dan ADX berada di atas garis 25, maka bisa diikuti buy di atas garis resisten. GBP USD untuk pagi hari ini harga dibuka di area konsolidasi, yaitu di area 50% Fibonacci, dan dari ketiga garis moving average pagi hari ini kita lihat trennya melandai. Memang masih terbuka lebar, namun tren melandai tidak menunjukkan arah tren yang jelas untuk naik ataupun turun. RSI juga tren melandai di atas garis 25, momentum MACD juga tren melandai di atas garis 0. ADX tren meningkat namun masih berada jauh di bawah garis 25. Jadi secara kekuatan tren masih sangat lemah. Kita lihat saja jika memang harga mampu kembali breakout di atas garis 61,8, maka berpeluang untuk terjadinya trend up. Entry buy bisa diikuti jika memang RSI terlihat menuju ke area overbought dan ADX tren meningkat di atas garis 25. Maka bisa diikuti buy di atas garis 61,8 atau di atas garis resisten. Aussie USD untuk pagi hari ini harga dibuka di area beli Fibonacci namun langsung terkoreksi turun dan sekarang harga sudah berada di area konsolidasi. Dilihat dari ketiga garis moving average memang terbuka lebar namun trennya adalah menyempit, menandakan bahwa harga sedang terkonsolidasi. RSI juga masih berada di garis 50 dengan tren mendatar, momentum masih di atas garis 0 dengan tren menurun. ADX tren meningkat di atas garis 25. Masih ada peluang untuk buy untuk Aussie USD jika memang harga mampu kembali di atas garis 61,8, maka dengan RSI terlihat naik dari garis 50 bisa diikuti buy di atas garis 61,8. New Zealand USD untuk pagi hari ini harga dibuka di garis 61,8 dan langsung terkoreksi turun memasuki area konsolidasi. Dilihat dari ketiga garis moving average juga trennya menyempit untuk di pagi hari ini. RSI masih berada di garis 50, momentum MACD di atas garis 0 dengan tren yang menurun. ADX tren bagus
masih tren meningkat dan ini masih di garis 25. Secara teknikal masih berpeluang untuk trend up jika memang harga mampu kembali di atas garis 61,8, RSI terlihat naik dari garis 50, maka bisa diikuti buy di atas garis 61,8. USD CPY untuk pagi hari ini harga dibuka di area sell dari Fibonacci yaitu di bawah garis 61,8 dengan technical trend turun dilihat dari ketiga garis moving average terbuka lebar berpeluang terjadinya strong trend. Untuk RSI sudah berada di bawah garis 50 dengan sedikit koreksi naik. Momentum MACD cukup bagus di bawah garis 0 dan ADX masih berada di bawah garis 25 dengan tren yang menurun. Secara teknikal dari ADX, tren turun ini masih lemah, jadi masih menunggu momen. Peluang sell bisa diikuti jika memang harga mampu breakout di bawah garis support dengan RSI terlihat naik dari garis 25 dan RSI menuju ke area oversold, maka bisa diikuti sell di bawah garis support. USD Swiss untuk pagi hari ini harga dibuka di bawah garis 61,8 dan langsung terkoreksi naik. Sekarang berada di garis 61,8 dengan technical trend turun dilihat dari ketiga garis moving average terbuka lebar namun masih trennya sangat melandai. Untuk RSI juga tren melandai di bawah garis 50, kemudian momentum MACD juga cukup bagus di bawah garis 0. ADX masih berada jauh di bawah garis 25 dengan tren yang melandai. Secara teknikal, tren masih lemah untuk bisa diikuti. Namun jika memang harga mampu kembali berada di bawah garis 61,8, RSI tetap berada di bawah garis 50 dan ADX tren meningkat ke garis 25, maka bisa diikuti sell di bawah garis 61,8. USD Kanada untuk pagi hari ini harga dibuka di area sell Fibonacci dan langsung terkoreksi naik. Dilihat dari ketiga garis moving average masih terbuka lebar namun dengan tren yang melandai. RSI juga masih berada di bawah garis 50 dengan tren yang melandai. Momentum MACD juga tren menurun di bawah garis 0. ADX sudah berada di atas garis 25 namun dengan tren yang menurun. Secara teknikal, peluang sell masih bisa diikuti jika memang harga tetap berada di bawah garis 61,8 dan ADX tren sedikit meningkat, RSI terlihat menuju ke area oversold, maka bisa diikuti sell di bawah garis 61,8. Untuk hari ini tanggal 14 Desember 2022 ada beberapa fundamental namun yang masuk di kategori high impact hanya ada satu, nanti siang jam 2 yaitu di GBP ada Consumer Price Index. Dari data sebelumnya 11,1% dan forecast untuk nanti siang adalah 10,9%. Efek terhadap market adalah jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang untuk penguatan di mata uang GBP. Untuk malam hari di market Amerika tidak ada yang masuk kategori high impact, hanya ada untuk crude oil inventory, ini walaupun low impact namun sangat mempengaruhi untuk data persediaan minyak. Jadi untuk yang trading crude oil, yang BTI, nah ini nanti sangat mempengaruhi dari stok sebelumnya adalah minus 5,2 dan forecast untuk nanti malam untuk stoknya ada minus 3,4 M. Jadi ada peningkatan dari jumlah nilai. Efek terhadap market adalah jika aktual lebih kecil daripada forecast akan membawa penguatan di mata uang US dollar. Demikian Sobat Trading Mudah untuk mapping saya di pagi hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman untuk open market di hari ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video saya, share ke teman Anda, subscribe, dan aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal di video mapping saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.